Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana hukumnya meruqyah di saat-saat puasa siang hari di bulan Ramadan. Artinya marki atau pasien dan peruqyah atau roki praktisinya ini sedang melaksanakan puasa Ramadan. Ini bagaimana hukumnya? Ruqyah adalah secara bahasa diartikan sebagai jampi-jampi atau suwuk. Tapi secara istilah adalah doa-doa dari Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai doa untuk kesembuhan, untuk pembentengan diri dan lain sebagainya, untuk kebutuhan hajat kita. Yang kita pahami karena menjamurnya praktek ruqyah di televisi nasional, sehingga anggapan masyarakat bahwa ruqyah itu mempunyai efek kesurupan atau muntah. Sehingga orang berpikiran ketika mendengar bahasa ruqyah ini cenderung pada kesurupan atau muntah. Sekarang bagaimana hukum seorang melakukan ruqyah ketika dalam keadaan puasa? Sebelumnya kita juga perlu tahu bahwa ruqyah sederhana, ruqyah sederhana, ayat-ayat Al-Quran dibacakan baik sir ataupun jahar. Untuk apa? Untuk pengobatan baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Nah, reaksi-reaksi yang bersifat frontal seperti seperti kesurupan atau muntah-muntah ini bisa saja terjadi menjadi reaksi alami ketika praktisi ruqyah itu tidak menjaga margi, tidak mengarahkan margi untuk menyelamatkan dari reaksi kesurupan ataupun dari reaksi muntah. Kita tahu cara ruqyah, artinya kalau kita pelajari, kalau kita telik sejarah, kilas balik sejarah, bahwa ruqyah yang dilakukan oleh salafun sholih, misalnya oleh Kanjeng Nabi sendiri ataupun generasi sahabat, ini apakah sampai berefek pada kesurupan ataupun sampai muntah-muntah ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran? Saya kira tidak seperti itu. Ini adalah metode yang kekinian, sehingga membawa marki atau pasien biar pengeluaran penyakitnya lewat muntah ataupun lewat kesurupan misalnya. Ini kan efek dari banyaknya nonton televisi. Pada dasarnya ulama-ulama kita terdahulu itu ketika praktek meruqyah itu sederhana, membacakan ayat-ayat ruqyah, misalnya ditiupkan ke airnya dikasihkan pada pasien, itu ruqyah. Atau memegang anggota yang sakit dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan niat untuk kesembuhan, ini juga ruqyah. Apakah semacam itu kemudian dia itu muntah? Saya kira tidak. Jadi gini, bagaimana hukumnya ketika dalam keadaan puasa kita melaksanakan ruqyah? Enggak apa-apa, asal baik praktisi maupun pasien ini tidak berpikiran pada muntah, reaksi muntah ataupun reaksi kesurupan.
ketika praktisi ya, ketika pasien tidak berpikiran pada reaksi muntah ataupun reaksi kesurupan, kemudian praktisi atau rokinya ini tidak mengarahkan keluarnya penyakit melalui muntah ataupun melalui kesurupan, ini insya Allah tidak akan terjadi kesurupan ataupun tidak akan terjadi muntah. Sebelumnya saya sarankan pada praktisi-praktisi ruqyah yang ingin meruqyah pada siang hari pada bulan Ramadan menggunakan metode-metode yang tidak riskan, metode-metode yang tidak membawa pasien atau marki ini pada kondisi muntah ataupun pada kondisi kesurupan. Caranya seperti apa? Hindari memejamkan mata. Jadi Pak Marki ini usaha ikhtiar zahir ya. Marki diajak khusyuk tapi tanpa memejamkan mata. Dan sebelumnya yakinkan pada pasien atau marki ya, bahwa kita ruqyah kita pada hari ini, detik ini tidak akan terjadi kesurupan ataupun muntah. Dan ajak berdoa pada Allah, dituntun berdoa, ya Allah ya, berikan kesembuhan pada kami, keluarkan semua penyakit, semua gangguan yang ada dalam tubuh kami tanpa melalui muntah ataupun tanpa melalui kesurupan ya. Walaupun penyakitnya non medis, insya Allah tidak akan terjadi kesurupan. Bacakan pelan-pelan, bacakan. Yang kedua, jangan ditahdid, jangan ada istilah tahdid, pembentakan pada penyakit. Ini yang biasanya menjadikan marki itu muntah ataupun kesurupan. Yang selanjutnya, marki itu jangan diajak untuk membuka mata secara lama-lama. Ya. Ini akan membawa marki itu penyakit itu keluar lewat mulut. Ini diantara ikhtiar-ikhtiar. Kemudian bagi roki ataupun praktisi ya, ketika pasien ini indikasi non medis ya, pasien itu indikasi non medis ya, tanpa perlu dibaca jahar gak apa-apa ya. Atau silahkan marki untuk membacakan, diajak untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, ayat-ayat ruqyah, baik Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya misalnya, atau dengan ayat-ayat yang jenengan yakini ya. Kemudian roki atau praktisi ini bisa merasakan misalnya dengan membaca ayat-ayat ruqyah dengan khusyuk, terus kita raba perlahan-lahan seluruh anggota tubuh diusap, nah sambil merasakan energi yang ada dalam tubuh marki. Ketika dalam anggota tubuh tertentu kita menemukan ada getaran-getaran kayak ketusuk jarum, senut, atau kayak semutan atau griming, kita menemukan, merasakan dalam anggota tertentu, berhenti ya. Berhenti di situ, kemudian niat membuang penyakit atau gangguan dengan izin Allah, ya Allah keluarkanlah. Dengan apa? Dengan ayat apa? Dengan ayat yang panjenengan yakini ya. Misalnya dari praktisi JRA, Jamiah Ruqyah aja, cara pengeluaran penyakit non medis dengan ayat ini, misalnya ya, lakukan dengan ayat itu. Misalnya panjenengan dari KBRA ya, cara pengeluaran penyakit dengan ayat ini, lakukan dengan ayat itu. Misalnya jenengan praktisi ruqyah dari apa ya, itu lakukan sesuai dengan keyakinan panjenengan yang diajari oleh guru-guru panjenengan.
Ini adalah saran ya, bagaimana kita meruqyah dalam kondisi puasa biar tidak membatalkan puasa. Tapi ketika praktisi sudah berpikiran atau mengajak marki berpikir bahwa ruqyah ini kesurupan atau ruqyah ini muntah, maka akan bisa saja akan terjadi muntah ataupun kesurupan. Maka hindari kata-kata semacam itu. Jadi ketika ditanya bagaimana hukumnya ruqyah di saat bulan puasa, ya, siang-siang bulan puasa, hukumnya boleh selama diyakini bahwa prakteknya ataupun selama diyakini bahwa prakteknya kemudian pasiennya tidak akan terjadi sesuatu hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Di antaranya muntah dengan sengaja. Kemudian yang kedua itu zawalul akli, misalnya kesurupan itu terjadi, itu kan zawalul akli. Ini menjadikan batalnya puasa. Maka bukan zawalul akli, maaf, kesurupan bukan hanya sekedar zawalul akli. Kalau zawalul akli bisa saja diartikan sebagai tidur. Artinya kesurupan, ya. Ini walaupun mungkin saja ada yang mengatakan kesurupan itu tidak membatalkan puasa, tapi ini mendekati hal yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas bagaimana hukumnya orang, ya, ke depan dalam video yang lain, ya. Nanti akan kita bahas bagaimana hukumnya, basahkah atau batalkah puasanya orang yang terkena kesurupan, atau orang yang kesurupan batal apa tidak puasanya, nanti di video yang lain. Saya kira terkait dengan ruqyah pada siang hari seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan ragu untuk terus beruqyah, jangan batasi ruqyah panjenengan dengan puasa, ya. Kita bisa meruqyah dengan tanpa mutah, ya. Panjenengan itu bisa meruqyah tanpa mutah, meruqyah tanpa kesurupan. Bagaimana caranya? Misalnya ya hal-hal yang sederhana, ya, ketika marki atau pasien itu puasa, anggota yang sakit kita pegang, bacakan ayat-ayat ruqyah misalnya sesuai dengan apa yang panjenengan yakini, tarik, tiupkan, itu kan ruqyah juga. Ruqyah yang tidak mengajak marki untuk batal puasanya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.